Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Septio Jepatomo, dosen jurusan Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah endapan mineral yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi, sistem pembelajaran, metode interaksi, serta sistem penilaiannya. Jadi, dalam mata kuliah yang saya ampu ini, endapan mineral, dia adalah mata kuliah yang menghubungkan konsep-konsep dasar geologi dengan proses pembentukan sumber daya mineral. Dalam hal ini, mahasiswa tidak hanya mengenali berbagai tipe endapan mineral, tetapi diharapkan juga mampu menjelaskan proses pembentukannya berdasarkan data geologi. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 5 dengan bobot 2 SKS teori. Kemudian dari deskripsi mata kuliah, mengenai capaian pembelajaran mata kuliah ini, dia diarahkan tidak hanya dalam kemampuan dalam mengingat klasifikasi endapan, tapi juga pada kemampuan mengolah data, menginterpretasikan proses geologi, dan juga menerapkan prinsip-prinsip geologi dalam penyelesaian permasalahan sumber daya mineral. Nah, di sini dia mengintegrasikan konsep-konsep dari tektonik lempeng, magmatisme, proses progresi geotermal, sedimentasi pelapukan, dan metamorfisme terhadap pembentukan mineral. Jadi tuntutannya mahasiswa tidak hanya menghafal saja. Dan kemudian end up-nya di sini, mata kuliah ini dia menjadi dasar dalam kegiatan eksplorasi, tentunya dalam pengelolaan sumber daya mineral. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diarahkan tidak hanya pada kemampuan mengingat klasifikasi di sini, tadi sudah disampaikan. Nah, poinnya adalah mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan teknik geologi yang kompleks secara sistematik, kritis, dan inovatif. Dan kemudian harapannya di sini mahasiswa dapat dari capaian pembelajaran mata kuliahnya, mahasiswa dapat mampu mengumpulkan dan mengolah data atau informasi geologi untuk mengidentifikasi permasalahan pada berbagai tipe endapan mineral, serta dapat merancang dan menerapkan prinsip geologi dalam menyelesaikan permasalahan keteknikan di bidang sumber daya mineral. Nah, keluaran dari mata kuliah ini harapannya mahasiswa dapat menjelaskan poin-poin yang disampaikan dalam slide, di antaranya menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari endapan mineral, menunjukkan persebaran batuan dan unsur di alam, menghubungkan tektonik lempeng dan pembentukan endapan mineral, menjelaskan hubungan magmatisme dan proses hidrotermal, mengumpulkan dan mengolah data geologi, mengidentifikasi tipe-tipe endapan mineral, menjelaskan proses pembentukan endapan berdasarkan karakteristik geologi, serta mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan endapan mineral. Nah, ranah pembelajaran di sini dia terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada kognitif. Pada ranah kognitif, mahasiswa menganalisis proses pembentukan endapan. Kemudian pada ranah afektif di sini, mahasiswa dituntut untuk bersikap teliti, kritis, dan juga bertanggung jawab. Kemudian pada ranah keterampilan atau psikomotorik, mahasiswa dituntut untuk mengolah dan menyajikan data secara geologi. Kemudian mengenai ruang lingkup materi pembelajaran, dalam hal ini materi disusun mulai dari konsep dasar menuju penerapannya. Nah, salah satu materi yang disampaikan dalam video ini adalah mengenai genesa endapan placer. Nah, pada poin yang saya cetak tebal di sini. Nah, jadi ruang lingkup materi pembelajaran secara umum pada RPS ini adalah mulai dari konsep dasar, persebaran unsur, tektonik lempeng, terus hingga penerapan konsep endapan mineral dalam eksplorasi. Tentunya mahasiswa dalam hal ini diperkenalkan pada berbagai macam jenis atau tipe-tipe endapan, mulai dari tipe endapan magmatik, hidrotermal, dalam hal ini mencakup epithermal, porfiri, skarn, kemudian ada juga tipe endapan lateritik dan residual. Nah, kurang lebih seperti itu. Dalam delivery dan interaction, penyampaian materi tidak hanya menggunakan metode ceramah. Dalam hal ini, mahasiswa juga dilibatkan melalui pertanyaan pemantik, ada diskusi, ada analisis data, dan studi kasus. Nah, interaksi-interaksi yang ada di sini bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan konsep dan bukti-bukti geologi. Nah, seperti yang disampaikan di awal, end up-nya tadi adalah ketika mahasiswa sudah memahami berbagai macam jenis endapan mineral, dari konsep-konsep tersebut dapat dihubungkan dengan permasalahan eksplorasi yang berlaku di dunia nyata. Nah, kemudian di sini dalam praktiknya, dalam keseharian praktiknya dari saya menggunakan interaksi pembelajaran atau pembelajaran berbasis interaksi yang diawali dari pertanyaan pemantik pada awal pembelajaran, tanya jawab selama penyampaian materi, lalu ada diskusi kelompok atau diskusi kelas, ada juga analisis gambar peta sampel data atau model geologi,
Kemudian mahasiswa diminta untuk membuat suatu kelompok dan kemudian mendiskusikan kasus di sini dan mahasiswa diminta mempresentasikan. Lalu di bagian akhir dari saya memberikan umpan balik dan klarifikasi, dan kemudian di bagian akhir ada refleksi atau penyimpulan pada bagian akhir pembelajaran. Kemudian dari asesmen, penilaian dalam hal ini dilakukan melalui asesmen formatif dan sumatif. Nah, dibagi menjadi dua. Penilaian tidak hanya mengukur ketepatan jawaban, tetapi juga proses berpikir mahasiswa yang menggunakan data, kualitas interpretasi, serta kemampuan mahasiswa mengkomunikasikan hasil analisisnya. Sementara itu, untuk penilaian sumatif di sini secara umum, karena pembelajaran di mata kuliah endapan mineral ini berbasis case-based, maka penilaian di bagian bawah ini yaitu presentasi atau penyelesaian studi kasus ditambah dengan tugas individu dengan bobot 50%, sementara ujian tengah semester dan ujian akhir semester menempati bobot 25%. Nah, terus kemudian asesmen dan indikator penilaian, harapannya di sini ketika mahasiswa sudah menjelaskan konsep dengan benar, dapat mengidentifikasi karakteristik endapan, dapat menghubungkan data geologi dengan proses pembentukan, dapat menyusun interpretasi secara sistematis, serta mahasiswa juga dapat memberikan argumentasi yang logis dan berbasis data, khususnya dari kasus-kasus endapan mineral yang ada, dan mahasiswa juga dapat menyampaikan hasil analisis secara jelas yang dituangkan dalam UTS, UAS ataupun dalam presentasi. Nah, maka mahasiswa dapat dinyatakan layak untuk lulus ya, atau mencapai capaian pembelajaran mata kuliah endapan mineral ini. Nah, kemudian nantinya saya akan mempresentasikan salah satu contoh kasus atau salah satu mata pelajaran atau mata uji di dalam kuliah endapan mineral di sini, yaitu tipe endapan placer ya pada salah satu genesa. Nah, poinnya di sini dijelaskan di dalam slide. Jadi saya mulai dari pendahuluan, ada salam dan apersepsi, penyampaian tujuan, pertanyaan pemantik, kemudian ada kegiatan inti, yaitu penjelasan konsep, pengamatan gambar atau diagram, analisis contoh, tanya jawab dan diskusi, dan di bagian akhir atau penutup saya menyimpulkan materi, kemudian pemeriksaan pemahaman mahasiswa, kemudian feedback dan penyampaian tindak lanjut. Berikutnya mari kita dapat saksikan di sesi kedua, yaitu mengenai proses pembelajaran dari mata kuliah endapan mineral dari tipe endapan placer. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi pada pertemuan pada sore hari ini kita akan melanjutkan ya mengenai di mata kuliah endapan mineral di pertemuan ke-10 tentang endapan placer. Gitu. Jadi sebelumnya di pekan-pekan lalu kita sudah membahas tentang berbagai macam jenis endapan, mulai dari porfiri, epithermal, terus kemudian high sulfidation, low sulfidation, ada skarn juga. Terus kemudian kita menjelang tahap akhir kali ini, kita akan bahas tentang endapan placer. Jadi sebelum pengantar di endapan placer, kira-kira apa gambarannya, apa ini, apa yang sedang dilakukan? Mendulang apa? Emas, gitu kan. Dan kemudian barang apa yang dihasilkan, apa yang mereka cari? Emas ya. Nah, hasil dari dulangan itu bisa produknya bentuknya tuh seperti ini. Gitu. Jadi ukuran dari emas hasil dulang yang ada di sini, gitu kan, dia bervariasi. Variasinya mulai dari sebesar biji-biji jagung atau beras hingga sebesar jempol. Itu ada gitu, dan this is exist in the nature, gitu kan, di alam dia exist gitu. Jadi dalam hal ini pada pertemuan kali ini, gitu kan, harapannya gitu Mas Mbak semua, gitu kan, ya, atau capaian pembelajaran mata kuliah kali ini adalah ya di sini Mas Mbak semua dapat mengumpulkan dan mengolah data informasi geologi untuk mengidentifikasi permasalahan berbagai tipe endapan mineral di CPMK-nya, dan kemudian di sub CPMK turunannya Mas Mbak semua gitu dapat mengumpulkan dan mengolah data geologi untuk mengidentifikasi tipe endapan mineral beserta permasalahannya, keterkaitan proses geologi dengan pembentukan endapan mineral. Dalam hal ini adalah endapan pressure. Itu kayak gitu. Dan ya tujuan dari mata kuliah ini adalah diturunkan lagi menjadi tujuan, harapannya setelah kuliah ini selesai, Mas Mbak bisa mengetahui bagaimana sih proses pembentukan endapan placer. Dan yang kedua, hal apa saja yang mempengaruhi proses pembentukannya. Dan yang ketiga, mineral atau unsur apa saja yang terbentuk di endapan placer. Seperti itu. Jadi harapannya di materi endapan mineral pertemuan ke-10 kali ini, tujuan-tujuan ini dapat tercapai di akhir kuliah nanti. Oke,
intinya mata kuliah ini ngapain aja sih? Tuh kan. Nah, kita akan membahas tentang materi dasar, terus nanti ada diskusi dan tanya jawab, di terakhir ada quiz. Oke. Baik. Endapan placer di sini. Ketika mendengar endapan placer dari Mas Mbak semua, apa yang kebayang? Ya terbayang tentang endapan placer itu apa sih? Mungkin bisa menjawab di sini atau saya tunjuk? Endapan bebas, Pak. Endapan bebas. Oke. Sebebas apa gitu kan? Bebas mengalir. Oke, bebas mengalir. Oke. Terus kemudian yang lain? Ide lain mungkin? Endapan hasil transportasi, Pak. Endapan hasil transportasi. Oke. Terus kemudian yang lain? Oke, kita silakan. Bisa terbawa akhirnya bisa air atau angin, Pak. Oke, bisa terbawa angin atau air. Oke. Jadi di sini kita sudah mendapatkan beberapa ide ya. Idenya di sini satu, endapan bebas, endapan yang tertransport, endapan yang terbawa oleh media. Tapi apakah kemudian semuanya seperti itu, berlaku seperti itu? Apakah berlaku untuk semua tipe endapan? Gitu kan? Nah, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Pada intinya di sini endapan placer dia adalah dihasilkan oleh pengendapan butiran-butiran batuan atau mineral. Artinya apa? Barangnya tuh sudah terbentuk ada terlebih dahulu, terus kemudian dia tertransport ke suatu tempat, gitu kan? Transported, gitu. Jadi dalam hal ini dia sudah bukan lagi primer, tapi sekunder. Itu kayak gitu. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang endapan porfiri, epithermal, gitu kan? Ya, endapan porfirinya sudah ada, epithermalnya sudah ada, tertransport, tererosi, terombakan, terus kemudian terbawa. Nah, poin keduanya di sini adalah jelas tadi ya, karena pelapukan fisik. Udah ada lapuk, terus kemudian terbawa. Dan di sini dia terbagi menjadi 3. Ada eluvial, ada aluvial, ada endapan placer beach atau pantai di sini. Bedanya apa? Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini dia. Endapan placer, ada eluvial placer, ada aluvial placer, ada beach placer. Nah, dengan masing-masing di sini unsur-unsurnya. Tuh kan, ada eluvial, aluvial, beach. Bedanya apa nih kira-kira nih? Gitu. Mungkin Mas Zaki bisa, kalau lihat gambar ini ya, lihat gambar ini kira-kira bedanya apa dari eluvial, aluvial, dan beach? Dari lokasi sama jarak transportasi. Oke, lokasi dan jarak transportasi. Kalau eluvial bagaimana? Eluvial ini dia lebih dekat dengan source-nya, Pak. Oke. Terus kalau yang pantai itu udah jauh, Pak. Oke, terus kemudian yang aluvial di sini? Eluvial ini di sungainya, Pak, di aliran sungai. Oke, di streamnya seperti itu. Apakah hanya jarak saja? Kita bisa lihat di sini. Unsur-unsur yang kemudian dia bawa berbeda. Tuh gitu. Jadi di eluvial kita dapat menemukan ada AU, emas, ada timah, SnO2, ada zirkon, ada C. C kita temukan dalam bentuk intan, karbon, intan di sini. Nah, kemudian aluvial di sini kita dapat menemukan emas, PT apa? Platina, ada karbon, intan juga kita temukan di sini. Jadi ketika kita melihat slide awal tadi, orang mendulang di sini poinnya tidak hanya mendulang emas, tapi intan juga dicari di situ atau jenis batu mulia yang lain. Kita bisa temukan juga. Nah, ini tersedia dalam mata kuliah geologi batu mulia. Nah, and then di beach placer di sini umumnya kita akan menemukan unsur-unsur yang berasosiasi dengan besi. Ya, buktinya apa? Kita melihat pantai selatan ada cukup banyak endapan pasir besi. Nah, itu seperti itu. Yang penting source-nya di sini mendukung, maka end up-nya barang-barangnya akan menghasilkan jenis unsur-unsur yang seperti ini. Seperti itu. Nah, terus kemudian di sini unsur-unsur seperti apa sih yang dapat dihasilkan oleh endapan placer? Poinnya, gitu kan? Apakah hanya poin-poin unsur dengan densitas tinggi saja seperti emas, merkuri, timbal, copper, iron, dan seterusnya. Sementara di bagian-bagian atas yang ada di sini dia tidak akan terendapkan poinnya gitu. Oke, kita akan bahas setelah ini, kita bahas faktor-faktor apa saja gitu kan yang menyebabkan suatu unsur terendapan dalam endapan placer. Apakah dia hanya densitas saja? Apakah hanya dipengaruhi oleh densitas saja? Gitu kan. Nah, jadi poinnya yang mempengaruhi pembentukan endapan placer di sini selain berat jenis, ada bentuk, ada ukuran, ada efek pergerakan air. Nah, dia akan menyebabkan suatu akumulasi dari mineral gitu kan di suatu tempat. Nah, penjelasannya bagaimana? Nah, kita lihat gambar ini. Oke, bagaimana teman-teman menjelaskannya?
Oke, dari Mbak Eca mungkin ada ide? Kita melihat, oke, ada barangnya sama. Oke, coba. Gimana kalau dari Mbak Eca? Oke, barangnya sama, tapi kemudian Berat jenisnya beda. berat jenisnya beda. Yang berwarna putih berat jenisnya lebih rendah, yang berwarna hitam berat jenisnya lebih besar. Makanya akan terakumulasi yang berwarna hitam. Nah, ini penjelasan dari berat jenis. Apakah hanya berat jenis saja? Nah, poin yang pertama di berat jenis ngaruh. Nah, terus yang kemudian setelah berat jenis ada bentuk partikel. Gitu. Kalau yang ini penjelasannya bagaimana? Mungkin Mas Kiki, kalau bentuk partikelnya seperti ini gimana ceritanya? Poinnya berat jenisnya sama. Mungkin kebalikan dari sebelumnya tuh. Gimana? Yang putih ini berat jenisnya itu lebih sedikit, Pak. No, this is they have the same density. Mereka punya berat jenis yang sama. Oke, mungkin. Transportasi. Oke, bentuk. Kita fokus ke bentuk. Oke, mungkin sebelahnya Mas Kiki, Mas siapa? Bagus, Pak. Mas Bagus, bagaimana? Kalau dari gambaran ini sepertinya untuk yang bagian kiri ini karena Oke, Mas Gibran mungkin ada ide di sini. Wah, sepertinya udah nunjuk-nunjuk. Gimana Mas Gibran? Kalau menurut saya Pak, dari situ dilihat bentuk partikelnya yang lebih kecil dapat tertransportasi kemana aja, yang lebih besar itu tergantung tidak kemana aja. Oke, tidak kemana aja, tidak terendapkan. Sebetulnya bukan kecil dan besar. Oke lah, ini bentuk ya. Nanti ukuran akan ada lagi. Oh iya, Pak. Nah, bentuk di sini poinnya adalah yang satu bentuknya rounded, bulat. Sementara yang lain bentuknya dia memipih. Betul. Nah, yang memipih di sini kecenderungannya dia akan floating, walaupun berat jenisnya dia sama. Itu kayak gitu. Sementara yang bentuknya bulat, padat, solid di sini, nah dia akan cenderung tenggelam di sini, terakumulasi. Nah, tadi ada berat jenis, ada bentuk, nah terus kemudian baru sekarang ukuran. Nah, tadi Mas Gibran sudah menjelaskan walaupun di sini poinnya adalah berat jenisnya sama, yang terlebih terendapkan di sini yang ukurannya lebih kecil. Gitu. Yang lebih kecil akan terendapkan. Seperti itu. Nah, terus kemudian bagaimana dengan efek pergerakan air di sini? Nah, tadi kan sudah ada bentuk, sudah ada ukuran, sudah ada berat jenis. Nah, poinnya kalau dari air, pergerakan air dia bahkan bagaimana nih? Nah, dia yang mempengaruhi apa saja? Oke, mungkin Mbak Gita bisa sambil bantu jelaskan bagaimana menurut Mbak Gita di sini. Kalau berdasarkan gambarnya di sini ada perbedaan di mana V-nya ini dia yang mineral pleasure bisa terendapkan itu lebih kecil dan juga dia tenaga transportnya lebih kecil serta materialnya dia menjadi bergerak kemudian mengendap. Oke, jadi poinnya di sini adalah pengaruhnya dari V, kecepatan ya. Nah, di sini kecepatannya adalah apabila kecepatannya dia tinggi, tenaga transportnya maka akan tinggi. Dari material yang diam, dia akan terbawa. Itu kayak gitu. Dan kemudian misal apabila gitu kan, kecepatan airnya atau kecepatan medianya dia rendah, tenaga transportasinya rendah, maka material yang tadinya bergerak dia akan mengendap. Nah, ini erat kaitannya sebetulnya dengan geometri dari lokasi di mana dia terendapkan. Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa melihat, gitu kan? Oke, kita melihat nomor 1 perkembangan aliran sungai. Oke, aliran sungai bergerak stream dari satu ke sini, kan? Terus semakin ke bawah dia akan bergerak ke arah luar, seperti itu. Nah, yang akan mengendapkan di sini sebetulnya yang akan membuat dia terendap, dia yang arusnya lambat atau arusnya cepat? Lambat. Nah, di mana yang arusnya lambat terbentuk? Nah, dia akan berada di area-area di sekitar sini. Jadi bukan semakin kencang arus, poinnya dia hanya akan membawa. Tetapi yang lambat dia akan mengendapkan. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi penjelasan dari kecepatan arus atau media transport yang membawa itu seperti itu. Makanya di sini poinnya kalau misalkan someday kalian eksplorasi pleasure gitu kan, di mana kita mencari mencari endapan emas pleasure atau endapan intan, nah kita carinya di bagian dalam dari sisi meandernya, bukan di bagian luarnya. Nah, kita cari bagian sini atau bagian sini. Seperti itu.
Dan kemudian apabila kita mencari kecenderungannya gitu kan, ini tips dari para penambang gitu kan, yang saya bawa dari ketika cerita yang saya bawa dari Nabire waktu itu. Nah, tips dari penambang adalah kita dapat mencari di area seperti ini, carilah area-area yang endapannya bouldernya cukup banyak, endapan dengan ukuran bongkah sebesar-besar kerikil sampai berangkal di sini, bukan yang lempung malah nggak ada. Tapi kemudian di antara bongkah-bongkah itu ada matriks seukuran pasir sampai lempung. Nah, yang ada itu biasanya di antara matriksnya. Bukan di endapan homogen seukuran seukuran lempung atau di tumpukan endapan berangkal itu bukan, tapi di matriksnya. Nah, jadi adalah poinnya kan yang kencang dia membawa, karena faktor arus tadi, yang kencang dia membawa, yang lambat dia akan mengendapkan. Nah, itu seperti itu. Nah, umum ditemukan di situ. Nah, terus kemudian, ada kuis di sini, gitu kan. Hanya 5 soal saja, gitu kan. Mungkin dari teman-teman bisa join. Tidak lama di sini. Bisa bergabung. Baik, dari Mbak Echa sudah bergabung. Mas Kiki. Sudah hampir semua bergabung. 8 orang. Sudah gabung semua? Saya start kuisnya ya. Silakan untuk dapat dikerjakan. Ya, harapannya dari penjelasan saya tadi Anda semua dapat mengerjakan kuis ini gitu ya, sebagai salah satu indikator udah cukup paham atau belum. Mbak Echa sudah finish sepertinya. Peringkat 2. Adakah yang bisa menyusul? Mas Bagus ada di peringkat pertama, Mas Fabian di peringkat kedua. Lanjutkan Mas Zaki naik. Baik. Overall hampir semua sudah mengisi gitu kan kuisis yang ada di sini, dan penilaiannya overall cukup baik. Ada 5 jawaban biru semua, yang bedakan skornya mungkin hanya timingnya di sini. Saya cukupkan. Who's the first? Mas Brain, Mas Bagus dan Mas Zaki. Very good di sini. Nah, jadi poinnya yang ingin saya sampaikan di sini dari endapan Placer yang secara singkat saya sampaikan, kesimpulannya bagaimana? Saya tutup dulu lah. Nah, kesimpulannya apa? Silakan kita. Baik Pak, jadi endapan Placer itu kan endapan yang dia itu bisa terendapkan baik di aluvial maupun di beach. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengendapannya itu ada berat jenis yang lebih besar, kemudian ukuran yang lebih kecil itu bisa lebih terendapkan, dan yang lebih kompak seperti itu Pak. Bentuk ya. Tadi bentuk ada yang ya kompak dan ada yang pipih gitu. Bulat, rounded dan pipih. Itu solid dan pipih. Itu katakan seperti itu berbeda. Very good di sini. Jadi yang mempengaruhi gitu kan endapan Placer pertama betul berat jenis, bentuk, ukuran dan efek pergerakan air. Dan poinnya tidak hanya berat jenis saja.
Ya kalau berat jenisnya dia berat, tetapi kemudian medianya tidak ada yang membawa gitu ya, dia bakal diem aja di situ. Tuh gitu. Jadi tidak dipengaruhi oleh arus yang cukup kuat. Jadi poin-poinnya ada ini tadi. Dan kemudian secara definisi endapan placer adalah endapan hasil transportasi dan pengendapan disebabkan oleh pelapukan fisik. Artinya apa? Barangnya sudah ada sebelumnya. Ya dalam hal ini sih mungkin sebagai penutup kalian bisa bayangkan ya endapan intan. Di Indonesia ada di mana endapan intan? Di Kalimantan. Kalimantan Selatan. Iya. Oke, daerah mana? Martapura. Gitu kan, kebayang nggak ada endapan intan yang terbawa dan kemudian terakumulasi di suatu tempat, source-nya segede apa, sumbernya segede apa. Nah, mungkin kalian bisa bayangkan lah seperti itu. Gitu kan. Ya mungkin PR-nya di mana kalian mungkin bisa someday nanti bisa eksplorasi ke daerah sana, bisa menemukan sumbernya, Gunung Intannya. Nah, harapannya seperti itu, gitu kan ya. And then, ada pertanyaan di sini? Berarti sudah cukup memahami endapan placer? Oke, sudah aman semua ya? Dari kuis saya rasa sudah cukup memahami dan kemudian dari kesimpulan tadi sudah disampaikan. Oke, tugas di sini yang pertama gitu kan, cari contoh kasus mengenai endapan placer di bumi. Boleh di Indonesia, boleh di luar Indonesia. Gitu. Dan yang kedua, tidak boleh ada mahasiswa mengangkat contoh kasus di lokasi yang sama. Ini cukup banyak poin-poin endapan placer ya. Indonesia kita punya Martapura. Terus kemudian di daerah Afrika kita punya Afrika Selatan. Kasusnya di Intan gitu kan. Atau endapan-endapan tidak hanya emas, ada juga Nabire. Gitu kan, di Nabire saya pernah membuat paper tentang endapan placer di Nabire. Itu boleh juga diambil dari situ. Atau endapan-endapan batu mulia juga boleh. Poinnya di sini adalah placernya. Mineralnya tidak harus mineral logam. Mineral seperti timah juga boleh. Nah, yang kedua tidak boleh ada mahasiswa mengangkat contoh kasus di lokasi yang sama. Oke, jadi ya satu-satu ya, nanti akan di mana. Dan yang kedua silakan buat resume dalam bentuk PowerPoint yang dapat memberikan penjelasan mengenai kondisi geologinya bagaimana, endapan mineral terbentuknya apa, dan kemudian hal-hal lain yang terkait dengan endapan tersebut. Jadi boleh dari sumbernya, boleh dari paper, dari buku, atau dari manapun. Nah, terus kemudian silakan tugas ini dipresentasikan, direkam dengan menggunakan menu record di PowerPoint. Hasilnya silakan dapat di-upload di Drive. Materi ini akan saya kirimkan nanti di grup dan kemudian kalian dapat mengakses Google Drive-nya. And then next week kita akan membahas tentang eksplorasi mineral. Jadi pembahasan mengenai berbagai macam tipe endapan, saya rasa kita cukupkan di placer. Kita sudah belajar tentang endapan-endapan seperti magmatik, epithermal, low and high, and intermediate. Terus kemudian ada endapan-endapan skarn, ada lateritik, porfiri, dan kita tutup dengan placer. Nah, jadi for the next week kita akan membahas tentang eksplorasi mineral. Jadi untuk sebagai bahan perenungan di sini menuju pekan depan, setidaknya kalian bisa memikirkan gitu kan apa yang dimaksud dengan eksplorasi mineral. Menjawab pertanyaan ini, tahapan eksplorasi itu apa aja sih? Gitu kan? Dan bagaimana penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut. Oke, mungkin sekian pertemuan pada kali ini. Kita lanjutkan di pekan depan. Selamat sore, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.